itu karena ada beberapa sasaran untuk menghasilkan kondisi udara yang dibutuhkan, baik itu oleh lingkungan manusia ataupun untuk peralatan produksi misalnya, ataupun peralatan-peralatan yang memang umumnya mesin bisa beroperasinya dengan baik kalau dia di lingkungan kerjanya itu mempunyai baik temperatur maupun kelembapan yang disesuaikan dengan keperluan mesin itu. Nah, itu lebih ditujukan kepada di mana mesin itu baru bisa berproduksi dengan baik kalau lingkungannya memenuhi persyaratan buat dia. Itu biasanya di pabrik-pabrik, di industri ya. Nah, ada lagi memang buat tujuan kenyamanan manusia. Nah, yang jadi masalah ya, kenyamanan itu apa gitu untuk manusia. Kalau mesin-mesin itu sudah jelas ya. Kalau kita membangun pabrik, lalu di situ ada mesin pabriknya. Nah, biasanya dari vendor atau penjual mesin itu memberikan brosur kepada kita untuk menyatakan untuk itu diperlukan kondisi ruangan begini, sudah jelas. Jadi terhadap manusianya tidak disyaratkan. Yang penting adalah mesinnya. Kadang-kadang ada mesin yang memang bisa beroperasi dengan baik, tapi kondisi itu tidak nyaman bagi manusianya. Nah, itu memang satu risiko. Misalnya contohnya mesin pemintalan benang ya, atau di mana raw materialnya itu kapas katakan ya, kapas. Nah, kapas itu bila kondisi ruangannya kering dan kering, akibatnya kapas itu bisa di dalam ruangannya berterbangan mana-mana karena sangat ringannya. Nah, untuk itu agar kapas itu tidak melayang-layang dan lain sebagainya, itu diperlukan kelembapan. Jadi udara di dalam ruangan itu banyak mengandung uap air, sehingga uap air ini akan istilahnya menangkap kapas-kapas yang berterbangan itu, dan dia akan jadi berat jatuh ke bawah. Gitu. Tapi itu tidak baik bagi manusia kalau ruangan itu lembab ya. Sehingga biasanya mereka-mereka yang bekerja di dalam ruangan itu harus ada tambahan makanan ya, ekstra fooding, untuk agar tubuhnya itu jangan gampang terkena penyakit. Tapi itu adalah suatu risiko. Dan itu cara mengatasinya. Orang yang bekerja di dalam pabrik pemintalan itu bisa saja harus ditambah ekstra fooding. Nah, begitu juga mungkin di tempat pekerjaan yang cukup banyak pengecetan, di mana itu berterbangan cat-cat yang memang sangat berpengaruh kepada manusia nantinya. Nah, itu perlu dilakukan suatu sistem kondisi ruangan yang dimintakan untuk agar tetap mesinnya bisa dipakai, tapi manusianya juga tidak kena penyakit. Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak. Ya. PowerPoint-nya nggak kelihatan Pak. Bapak tadi buka PowerPoint tidak sebelumnya? Iya. Baru halaman pertama. PowerPoint-nya tidak terlihat Pak. Di share screen-nya cuman ininya doang Pak, foldernya doang Pak. Belum ter-share screen Pak. Mungkin bisa dipindah ke PowerPoint-nya Pak. Bentar ya. Ini udah PowerPoint ya.
Nama Udah yang udah di di layar PowerPoint ya. Apakah kelihatan? iya di layar kami belum kelihatan Pak PowerPoint-nya Pak. Di share screen ulang aja, Pak. Oke. Gimana? Belum, nggak kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar ya. Saya ya tadi. Ya, Pak. Saya ulang dulu. Sudah? Kelihatan? Nah, sudah Pak, Sudah, sudah. Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Tadi kena apa namanya? Pause gitu ya. Jadi kembali ada dua tujuan tata udara tadi adalah untuk mesinnya sendiri manusianya. Nah, dalam kuliah ini kita lebih cenderung untuk orangnya ya, untuk manusianya, itu untuk kenyamanan. Nah, yang masalah adalah kenyamanan itu kan relatif ya, relatif. Relatif itu mungkin tidak sama buat semua orang maksudnya. Misalnya itu orang yang tubuhnya agak kurus gitu ya, di setting suatu keadaan tertentu ya sudah merasa sangat dingin misalnya. Tapi pada setting itu untuk orang-orang yang cukup gemuk itu merasa masih kurang. Nah, untuk itu kan timbul permasalahan misalnya. Permasalahannya jadi untuk itu perlu yang namanya standar yang disebut dengan standar kenyamanan ya. Standar kenyamanan itu tentu karena namanya standar itu harus disepakati bersama gitu. Nah, untuk kenyamanan ini itu kita ada standar kenyamanan itu mengambil dari kalau internasionalnya yaitu WHO-nya, Organisasi Kesehatan Dunia. Mereka mengeluarkan standar kenyamanan bagi manusia. Nah, kalau untuk Indonesia juga ada dari dinas kesehatan lah, dinas kesehatan. Jadi rasanya sih angkanya tidak berbeda, hampir sama. Jadi dengan demikian, dengan adanya standar itu katakanlah yang merencanakan sistem itu punya suatu batasan yang artinya harus diterima. Tidak ada komplain kalau waktu dites hasil dari sistem itu, ya itu memang memenuhi standar demikian. Itu dapat dilihat dari standar kenyamanan WHO ataupun dinas kesehatan. Nah, standar itu memang harus dicapai kalau kita merancang sistem tata udara untuk satu ruangan yang memang ditujukan untuk kepentingan orang di dalam ruangan itu. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa dalam akhirnya untuk mendapatkan standar itu pasti itu tidak angka yang satu, artinya harus ada range-nya ya. Jadi biasanya dibuat standar tapi ada plus minus sekian gitu. Gunanya adalah untuk nanti waktu dites bisa saja memang angka itu tidak mutlak sekian, harus ada range-nya. Contohnya biasanya untuk kenyamanan manusia itu adalah 25 plus minus 1 derajat Celcius. Artinya kalau memang waktu dites sistem itu dapatnya 25 ya bagus, memang
Tapi kalau dia 26 atau Celsius ya, 26 atau 24, itu artinya sudah masuk standar. Jadi tidak bisa ada yang mengkomplain bahwa wah, itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi dia ada range-nya. Begitu juga misalnya untuk kelembapan. Ya. Kelembapan itu biasanya dalam presentasi umumnya dikatakan 50 derajat relatif humidity plus minus 5 bukan derajat persen 50% relatif humidity plus minus 5%. Kerudapannya 45 atau 55 itu dianggap sudah memenuhi standar. Ya, itu dasar-dasar pertama dulu saya sampaikan fungsi dari sistem tata udara itu dan standarnya. Karena kita misalnya merancang sesuatu itu harus ada standarnya. Nanti kalau ada yang tanya ya langsung saja nanti dia bisa dikatakan. Nah selanjutnya, jadi dengan demikian kalau kita melakukan rancangan itu kita harus menetapkan bahwa standar yang kita pakai itu adalah dari WHO dengan sekian-sekian atau dinas kesehatan dengan sekian-sekian. Ya. Apa sih sistem ini? Sistem ini artinya merubah kondisi udara lingkungan untuk dijadikan kondisi yang kita inginkan. Gitu. Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa pada yang intinya selalu kita berpikir bahwa yang dirubah itu adalah temperatur dan kelembapan humidity. Dan di sini dalam hal ini relatif humidity. Nah sebenarnya untuk kenyamanan itu tidak hanya itu yang perlu diperhatikan dalam melakukan perancangan sistem tata udara. Selain dari kelembapan temperatur itu perlu juga diperhatikan adalah kecepatan udara yang kita kondisikan itu masuk ke dalam ruangan. Karena apa? Karena kalau RH dan temperatur dapat, tapi yang masuk ke dalam ruangan kita itu cepatnya sangat tinggi gitu mengenai tubuh kita, itu juga tidak nyaman. Jadi tidak nyaman. Jadi itu harus diperhatikan juga dalam hal istilahnya distribusi udara ke dalam ruangan. Nah, itu ada persyaratannya juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, misalnya meskipun udara itu sudah tercapai 3 itu, kalau baunya tidak enak, odor, ya, itu juga tidak nyaman bagi kita. Oke, dinginnya oke, lembabnya oke, flow-nya terhadap tubuh kita rasanya nyaman, tapi baunya tidak enak, itu tidak nyaman juga. Ya, tidak nyaman. Nah, itu dalam perancangan itu kita harus perhatikan. Satu lagi juga tentang kebisingan. Kita biasalah kalau mendengar suara unit AC kita yang merumput itu ternyata sudah berisik. Ya, itu tidak nyaman juga. Jadi ada juga standar kebisingan. Ya. Nah, itu semuanya yang harus diperhatikan dalam merancang sistem tata udara ini. Nah, ini cara penting tubuh manusia mengeluarkan kalori. Nah, sebelum sampai ke sini, itu adalah dasar-dasar dalam perancangan itu. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa umumnya udara luar itu yang kita rubah sesuai dengan kenyamanan manusia itu. Nah, juga diperhatikan sebetulnya udara luar itu berapa sih yang harus kita jadikan atau kita rubah ininya, kondisinya menjadi kenyamanan itu. Nah, kita harus dapat mengetahui
emisi udara luar itu. Ya, emisi udara luar. Pasti tidak semua tempat itu sama. Contohnya misalnya di Jakarta pasti temperatur udara luar, RH-nya juga beda lah katakan dengan di Bandung atau di lain tempat. Nah itu sangat tergantung juga. Kita harus tahu kondisi udara luarnya akan kita rubah menjadi kondisi kenyamanan ya. Karena itu dasarnya yang akan mesin yang akan kita rancang itu untuk bisa menghasilkan temperatur kenyamanan. Nah misalnya kalau sekarang Jakarta itu kita bisa dapat info itu dari BMKG ya, Badan Meteorologi dari BMKG itu. Nah kita biasanya mengambil data dari BMKG karena BMKG punya data yang cukup akurat. Tapi masalahnya kan kondisi itu satu hari misalnya dari pagi lah, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore misalnya. Nah yang mana yang kita ambil temperatur dan RH-nya? Ya, karena ini ada perhitungan engineering-nya, ya kita mau nggak mau agar perhitungan kita itu memenuhi persyaratan, ya kita ngambil angka yang maksimum dalam perancangan itu. Ya. Angka yang maksimum itu kita bisa dapat dari BMKG. Nah umumnya kalau daerah kita ini daerah tropis dan lalu lebih spesifik ke Jakarta itu temperatur maksimumnya itu pada jam 2 siang akan terjadi temperatur atau suhu yang maksimum. Kenapa jam 2 siang? Padahal matahari sudah mulai turun ya. Karena matahari itu dari pagi sudah memancarkan atau meradiasi area Jakarta ini. Jam 6 sudah mulai panas, jam 8, jam 10 makin lama. Jadi sudah akumulasi. Jam 12 mungkin, jam 12 itu adalah temperatur yang paling panas. Tapi bagi si bangunan atau tempat kita itu yang diradiasi terus dari pagi itu sudah akumulasi, jatuhnya panas maksimumnya itu biasanya jam 2 siang gitu. Padahal mataharinya udah mulai turun panasnya. Jadi beda ya. Jangan sampai diambil BMKG sekian, tapi ternyata itu nanti dalam perhitungannya salah. Jadi umumnya karena memang dalam perhitungan beban pendinginan istilahnya, beban panas ya, beban pendinginan itu kita harus menentukan lokasi di mana lalu jam berapa kita tentukan. Karena nanti akan kita dapatkan delta temperatur ya. Delta T jam 2 siang itu berapa temperatur Jakarta dan kondisi kenyamanan tadi yang katakanlah 25 derajat itu kita tetapkan karena sudah standar sehingga delta T-nya katakanlah Jakarta itu 33 derajat Celcius jam 2. Nah, lalu delta T berarti 33 dikurang 25 derajat Celcius. Jadi sistem kita itu harus mampu menurunkan temperatur dari 33 ke 25. Demikian juga kelembapan Jakarta ini cukup lembab dibandingkan dengan misalnya yang lain. Bisa saja satu daerah itu udaranya dingin tapi kelembapannya kering gitu ya. Kalau Jakarta panas tapi lembab gitu. Sekitar Jakarta itu sekitar kalau dalam persentase 70% RH relatif humidity.
sedangkan kenyamanan tadi sekitar 50. Jadi artinya mesin kita itu bisa menghandle untuk menurunkan temperatur tadi 8 derajat Celcius dan RH 70 kurang 50 20%. Nah itu kira-kira awal dari cara pemikiran bagaimana nanti melakukan perhitungan terhadap temperatur dan kelembapannya. Nah, seterusnya, ini saya rasa untuk konveksi, radiasi, evaporasi itu tidak perlu saya sampaikan karena sudah mungkin di SMU kita sudah tahu apa itu konveksi, radiasi, evaporasi. Yang umumnya adalah ketiga-tiga itu konveksi, radiasi, dan evaporasi itu adalah cara terjadinya panas ya. Bagaimana bisa terjadi panas? Konveksi. Kita nanti bisa cari maksud konveksi apa, radiasi apa, evaporasi apa. Nah, tiga-tiganya ini bisa bergabung terhadap satu waktu ya. Satu waktu terjadi. Dalam satu waktu maksudnya bersamaan ada konveksi, ada radiasi, evaporasi. Ya. Nah, lalu yang kita umumnya perhitungkan itu adalah kalau begitu panasnya berapa yang akan kita turunkan untuk mendapatkan kondisi ruangan itu ya kita harus hitung yaitu perjumlahan semua panas yang terjadi di dalam ruangan. Ya. Nah ini sebentar ini untuk mengetahui kelakuan udara kalau temperaturnya lebih rendah, kalau temperaturnya lebih tinggi terjadi apa, aliran dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini tadi saya sampaikan bahwa kita harus menghitung jumlah panas yang terjadi karena kita akan merancang suatu mesin refrigerasi. Tentu kerjanya di mesin refrigerasi ini atau umum kita katakan mesin AC ini dapat mengatasi panas yang terjadi itu. Dalam kata lain mengambil panas yang terjadi itu ya. Nah tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 peristiwa radiasi dan lainnya itu yang akan menjadi beban panas yang akan diatasi oleh mesin AC tadi. Ya. Nah, saya kurang tahu dari pelajaran ini apakah sudah ya kalau namanya radiasi, konveksi dan produksi tadi berarti rasanya di SMU kita pernah dapat juga. Tapi ada yang istilahnya bentuk panas ya, bentuk panas yang laten, pernah juga mungkin pernah dengar, saya nggak tahu apa itu dalam heat transfer ya. Heat transfer itu biasanya sudah disampaikan panas laten, apa itu panas laten dan panas sensibel ya. Mungkin sedikit nanti tolong dicari atau ditambah pelajaran apa dibacaannya nanti tentang apa itu panas sensibel dan panas laten karena dua-duanya inilah yang paling berpengaruh kepada beban pendinginan istilahnya atau cooling loop kita ya. Nah, panas sensibel ini akan berpengaruh kepada temperatur atau suhu, sedangkan panas laten itu berpengaruh kepada RH reaksi tinggi. Nah, itu tolong coba nanti pelajari lagi.
kita harus mengetahui lah sumber asal dari panas itu ya. Tadi disampaikan juga asal panas itu bisa terjadi pada satu saat yang sama, saat yang sama. Nah, panas yang di dalam kita kan mengambil panas yang terjadi di dalam ruangan itu oleh mesin AC kita dan dibuang keluar oleh mesin AC kita itu. Nanti sistemnya akan saya sampaikan bagaimana cara kerjanya. Tapi saya ingin memberikan dulu sumber panas yang terjadi. Nah, sumber panas itu sebetulnya ada 3 sumber ya yang terjadi di dalam ruangan itu. Ada yang namanya sumber panas yang dari luar. Yang dari luar itu ya karena ada matahari, kita di dalam ruangan misalnya, nah bisa saja kalau pintu terbuka dan ada jendela itu panasnya bisa langsung masuk. Tapi bisa juga secara distribusinya, contohnya mengenai dinding dulu. Nah, dinding ini punya penghantar panas, tergantung bahannya, apakah bata, apakah kayu, dan lain sebagainya. Sehingga ada transmisi panas matahari itu yang mengenai dinding. Dan karena dinding ini juga bisa menyerap panas, lalu merefleksikan, lalu mentransmisikan. Jadi yang masuk ke dalam ruangan itu adalah yang ditransmisikan. Itu yang sebagai yang kita hitung untuk beban panas oleh AC tadi. Ya. Jadi misalnya dinding kita itu juga ada kacanya, ya. Karena tergantung pada kaca itu sekarang dengan perkembangan teknologi ada yang bisa menghambat ya, panas dari luar. Ya contoh yang sederhananya itu kaca film gitu. Itu tujuannya adalah untuk membatasi panas matahari itu masuk ke dalam ruangan. Jadi kita bisa menghitung bahwa untuk perhitungan kita itu panas matahari itu yang kita edukasi, yang ditransmisikannya karena ada hambatan apakah oleh dinding, apakah kaca, dinding kaca dan lain sebagainya. Termasuk juga atapnya ya. Nah ada yang transmisi itu perlu kita tahu. Nah untuk itu di dalam heat transfer itu ada rumus yang panas yang masuk itu ya. Berapa sangat tergantung kepada si benda itu sendiri, lalu tergantung luas ya, lalu tergantung kepada tadi delta T. Mungkin kalau kalian pernah mengikuti heat transfer sudah tahu lah I sama dengan K faktor ketidakpanasnya lalu kali A luas ya, lalu kali delta T, delta temperatur ya. Nah itu salah satunya contoh perhitungan untuk. Nah tadi saya sampaikan bahwa di situ ada panas sensibel dan panas laten. Nah kita harus bisa bedakan mana saja bagian yang panas sensibel dan mana saja panas yang laten. Pada akhirnya itu akan kita jumlahkan semua untuk yang namanya total panas pendinginannya ya, total panas. Nah selain dari matahari tadi, orang sendiri yang di dalam ruangan itu juga punya dua-duanya, panas sensibel, panas laten. Nah setiap orang punya berapa dia panas sensibelnya dan berapa panas latennya. Dan itu memang dalam perhitungan itu ada distandarkan ya. Nanti standar itu harus kita pakai karena itu untuk perhitungan. Satu orang demikian sekian. Nah kalau di dalam ruangan itu ada katakan sekian orang ya kita harus jumlahkan. Itu ada panas sensibel dan panas laten. Nah kita harus tahu apa saja di dalam
ruangan itu yang akan menghasilkan panas. Bisa saja lampu lampu listrik itu ada panasnya dalam satuan watt, ya itu kita konversi di dalam satuan panas, apakah itu dalam bentuk British thermal unit, satuan Britishnya, maupun panas dalam satuan energinya, ya. Nah, mungkin juga di dalam itu ada peralatan-peralatan, kita punya TV atau katakanlah komputer ataupun printer, itu semuanya itu ada menggunakan energi listrik. Nah, itu kita juga harus jumlahkan sehingga semuanya itu akan kita dapatkan total beban pendinginan istilahnya, ya. Ini saya sebelumnya Pak, awal waktu tadi. tinggal 2 menit lagi Pak. Wah, oke, jadi nggak apa-apa. Itu untuk saya gambaran secara kasar dulu bahwa harus ada perhitungan beban pendinginan yang tadi saya katakan total cooling load yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan perancangan sistem tata udara, sistem regulasi berikutnya. Nah, kalau sudah dapat itu semua, ya, itu yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan perancangan. Melakukan perancangan bisa dengan nantinya memilih unitnya, lalu mungkin juga merancang sistem distribusi pendinginannya. Maksudnya udara dingin itu yang istilahnya kan panas di dalam itu diambil panasnya oleh udara dingin tadi, ya. Nah, udara dingin tadi itu jumlahnya berapa? Nah, itu dasarnya karena ada total beban pendinginan tadi, ya. Nah, selain itu bagaimana caranya melakukan distribusi udara dingin itu ke dalam ruangan dan lain sebagainya. Mungkin kalian pernah dengar yang ducting, ada ducting teropong udara, ada yang namanya diffuser dan lain-lain. Itu gambaran umum, ya. Dan selain itu tadi ada yang mengatasi hal-hal yang lain tadi, misalnya bagaimana baunya, filter yang bagaimana, lalu juga ada kebisingan, ya. Kebisingannya bagaimana dalam hal mencari sistem. Sudah berapa menit? Oh, tinggal kurang dari 1 menit lagi Pak. Tinggal beberapa detik Oke. lagi. Mungkin ya hari ini kita untuk intro dulu, ya, demikian. Kalau ada yang mungkin ada pertanyaan nggak, ya? Intinya masih terasa ini adalah dasar awal dulu yang mungkin gampang lah untuk sudah memahaminya setelah saya cerita yang tadi. Karena saya